Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Penggerak, perkenalkan nama saya Sri Nartani. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 5 Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Di video ini saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus memahami karakter murid dan tujuan pengajaran. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Seorang guru diharapkan mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar atau berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, juga disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain berpihak pada murid, pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing murid. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah dari waktu ke waktu sesuai zamannya. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Nah, apakah Anda masih ingat trilogi semboyan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama, Ingarso Sung Tolodo, artinya seorang guru ketika berada di depan harus mampu memberikan teladan pada murid. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, artinya ketika berada di tengah, seorang guru harus mampu membangkitkan semangat dalam diri murid untuk terus berkembang. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya ketika berada di belakang, seorang guru harus mampu mendorong, memotivasi murid untuk menghasilkan karya atau ide. Pendidikan juga harus sesuai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau sekolah. Yang pertama, penerapan nilai gotong royong melalui kegiatan membersihkan kelas dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga, penerapan nilai budi pekerti dengan cara mengadakan pembiasaan membaca Yasin setiap Jumat pagi. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain, yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di dalam kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan
dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid, baik luring maupun daring. Dan sebagai pendidik, kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Akhir kata, jadilah guru yang menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Sri Nartani dari Provinsi Aceh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.